Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke ya, sudah ada beberapa kali request ya yang minta untuk dikontenkan itu kebun kelengkeng ya, ada di Jalan 4 Unit 4 Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Nah, saya tuh udah nyari nggak ketemu-ketemu, akhirnya ketemu juga. Ini di kebun kelengkengnya Pak Sulis di, ya kalau Jalan 4 ini kayak pertengahan nih Pak Nji. Oke, di pertengahan lah. Oke, ya langsung aja deh kita lihat dan kita coba cerita-cerita sedikit dengan beliau tentang kebun kelengkeng ini. Sugeng santen Pak. Nah, wah ini salah satunya teman-teman. Oke, Pak, niki penasaran Pak. Niki riyen bekas karet napa? Karet nggih. Nah, kok ke kelengkeng nggak ke sawit? Nah, itu sementara di Rimbu kayaknya belum banyak nih. Begini ya ceritanya, awalnya saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Nggih. Dulu saya pernah pelatihan, ketemu sama teman. Nggih. Teman pelatihan itu, pelatihan koperasi itu, cerita dia pernah menanam kelengkeng itoh. Nggih. Ya kira-kira jenisnya satu kelas dengan ini. Nggih, unggul juga nggih. Satu batang, cuma satu batang ya. Nggih. Tapi cara bagaimana supaya bisa berbuah, dia pakai resep rahasia, yaitu dengan korek api. Oh, kok korek api pripun niku? Cara membuahkannya. Kemudian saya telusuri lebih lanjut di internet Yeah. dan lain sebagainya. Kemudian saya tertarik budidayakan ini. Nah, kemudian dari awal mula itu saya belinya ketengan, hanya 5 batang, 10 batang gitu. Nah, waktu itu orang rumah masih kurang yakin. Oh, kabarnya Ibu sempat ini, sempat nggak setuju lah istilahnya. Yakin. Tetapi setelah ke Jawa, lihat kebun kelengkeng di Jawa, ternyata hasilnya betul dan nggak berapa lama kebun kelengkeng kami dibuahkan dan harinya sekarang sangat mendukung sekali karena ini dengan kelengkeng ini sedikit banyak ekonomi kami sedikit terbantu lah. Paling tidak beli beras itu udah. Wah, ini umur pinten nih Pak? Ini ada 6 tahun, 6 tahun itu sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahunan ya. Nanti kita bergeser ke sana ya. Oke. Ya, ini jadi karena dari Pak Sulis ini tidak langsung 1 hektar tapi bertahap Pak Ji. Tapi ini rencana ini tak ada tanaman baru. Nanti totalnya ada 1 hektar Pak Ji. Ini saya kira ada 200 batang nanti. Oh, 200 batang. Ini bibitnya masih ada. Tinggal tanam lagi tinggal waktu saya belum sampai gitu aja. Oh, berarti kalau ini 6 tahun udah bolak-balik panen ya? Bisa 3 kali mungkin atau 4 kali, 3 kali ya. 3 kali 4 kali ya. Oh, umur pinten sih Pak? Udah mulai dipanen, udah dibuahkan? Sebenarnya gini ya, kelengkeng new kristal itu mau tergantung kita lah. Iya. Kita mau kecil seperti besar ini misalnya ya. Iya. Itu nekat mau dipanen, dibuahkan sudah bisa. Oh gitu. Tapi menurut saya itu masih terlalu dini. Ibarat bayi ya masih di bawah umur lah. Nah, terlalu dipaksakan makanya. Idealnya itu paling enggak 2,5 tahun atau jika fisik sudah kuat ya. Tidak mungkin kan. Oh iya. Karena dampaknya bukan kecil ketika kita memaksakan berbuah masih kecil, tanaman itu akan sulit berkembang karena sudah dipaksa ke fase generatif. Oh iya. Sementara itu sebenarnya kan fase vegetatif. Pak, ini kalau yang kemarin banyak orang datang ke sini atau Bapak jualnya ke Tengkulak atau gimana Pak? Saya nggak pernah jual ke Tengkulak. Datang sini sendiri. Datang ke sini habis Pak ya? Saya posting di medsos ya. Nanti 5 hari 10 hari habis. Wow. Nggak pernah ke Tengkulak, betul pernah sih? Oke, luar biasa nih, tengok teman-teman. New Kristal atau KTG. KTG itu kalau nggak salah itu nama daerah awalnya yang bikin itu Ji. Di Magelang itu pertama pohon pokok ya. Oh iya. Pohon indukannya di Magelang di desa Dusun KTG. Oke. Kita icip. Kita udah dapat izin. Ya, sekarang dibuka. Saya Oke. Nanti kalau bisa tahu bisa dibelah ya. Wah, ini dia. Nah, ini dia. Tengok itu. Itu belum cukup umur padahal. Paling enggak 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu lagi baru. Wah, tapi udah manis, Pak. Iya, tebal kan? Marem-marem. Iya. Jadi ini ke depan rencana nanti mau dibikin ini katanya, Pak ya? Semacam taman apa sih? Kebun kelengkeng wisata. Wisata buah gitu ya, kelengkeng sih. Iya. Mantap juga sih, karena kebetulan teman-teman memang dari awal saya bilang Rimbu itu haus hiburan, haus tempat-tempat rekreasi Pak ya. Karena orang sini kalau mau rekreasi itu harus
ke Padang. Iya. 7-8 jam perjalanan. Kerinci sama 7-8 jam perjalanan. Terus yang sekitar sini ya ada tempat-tempat rekreasi masih kecil-kecil gitu sih. Iya, iya. Nah kalau ini dibuka ya kalau saya sih optimis lah. Iya, iya. Coba kita geser ke sana Mbak, biar nanti bisa merata, bisa tahu kayak apa. Oke. Iya, iya. Wah ini. Ini kemarin teman-teman Bapak itu yang di sini, padahal belum ukurannya aja belum anu. Iya, iya. Tapi sudah ingat rasanya sudah tertarik, ya udahlah. Oke. Itu mau apa lagi. Oh, ini nggak sulit Pak itu brongsong yang atas tuh Pak? Ada tangganya. Oh pakai tangga ya? Iya, iya, iya. Memang musuh utamanya ini kelelawar Pak? Iya, iya. Iya. Ini kemarin kan akuakannya agak jarang-jarang, kan sudah dipilih. Dapat 5 kilo kemarin itu. Oh gitu, jadi ini udah banyak yang dipetik gitu Pak ya? Udah ya, yang dipilih yang gede-gede, sebenarnya masih sayang, tapi orang itu yang ngebet lah. Ya. Iya, 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 luar biasa. Oke, ini sampai belakang Pak Ji. Iya, iya. Ini katanya ini Pak ya, istilahnya tergantung yang punya mau dibuahkan atau enggak, Iya. bisa dijadwal gitu Pak Ji? Diatur. Oh gitu. Artinya begini ya, kelengkeng ini dari aplikasi pupuk buah Iya. sampai panen itu butuh waktu 7 bulan. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya dipupuk sekarang 7 bulan Iya, akan betul, datang. betul, sip. Nanti Oke. misalnya Mas tuh mau panen bulan berapa? Misalnya misalnya bulan apa? Januari Januari. Berarti 7 bulan sebelum Januari ini kita pupuk. aplikasi. Oh gitu. Nah, lebih dari itu kan mimpi saya ini kan ada 200 batang. Iya, iya. Kalau nanti bisa mudah-mudahan berhasil bisa panen 10 batang 1 bulan aja udah. Jadi nyambung terus Pak Ji. 10, 10, 10, 10 iya, ya. maksudnya Oh iya mantap juga. Ini juga seperti ini kan coba lihat Bang. Itu ada yang siap panen, ada yang lagi pentil, ada yang lagi aplikasi booster. Oh iya, iya, iya. Oh gitu, mantap sih. Jadi nggak ada liburnya, Iya, nyambung betul. terus. Tapi ya itu memang kerjaan luar biasa. Biasanya kalau orang itu kan begini, sekian batang dipanenkan, sekian dapat ton, dapat sekian kilo, ratusan kilo, tonan Iya, sampai iya, ada iya. yang sampai tonan. Tapi kan setelah itu lama lagi panennya. Oh, Saya iya. dikit-dikit. Tapi nyambung terus rutin. Wah mantap juga. Artinya bisa numpang periuk di dapur lah. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, terus kalau untuk pengairan nampaknya nggak ada anu Pak, langsung aja atau gimana Pak nih? Ini belum memang karena ya kendala modal. Iya, iya. Itu kan sudah ada saluran air pump. Oh gitu. sama sistem itu. Tapi memang teman-teman di Rimbo itu bisa dibilang banyak hujannya Pak Ji. Artinya kalau biasanya paling lama nggak hujan tuh sekitar 2 minggu. Habis Iya, itu hujan, ada aja hujan walaupun musim kemarau. Tapi Ya. begini ya, kelengkeng ini saat pembesaran buah mulai dari kembang sampai buah ini butuh air yang kuat ya. Oh gitu. Jadi memang pengairan ini mutlak sangat diperlukan. Oh iya, iya, iya. Cuman karena tahap saya itu tahap masih awal-awal, jadi mau investasi besar-besaran dengan sarana prasarana pendukung itu belum mampu. Oke. Itu lah. Cuma selang sampai di situ saya kocor pakai ember ya itu aja. Tapi kalau sekarang kan udah kelihatan hasilnya, mungkin nanti akan lebih serius lagi nih Pak Ji. Ya mudah-mudahan kalau ini sudah bisa buah, mungkin saya lebih serius lagi. Oke. Kalau ini ada 1 tahun Pak semanten nih? Kisaran lah. Sekitar 1 tahun Ji. Jadi Jadi sama semuanya, new crystal semuanya Ji. iya, saya pilih Oke. kita semua karena yang sudah terbukti. Hasilnya. Sebenarnya ada varietas lain yang lebih bagus juga. Ada Kinglong, Oh, ada Puang Pet. iya, iya. Tapi Kinglong sama Puang Pet itu mahal biayanya. Oh, Bibitnya mahal banget. Bibitnya mahal. Kalau Kinglong ada lagi biji Kinglong yang jenis jumbo yang tidak berbiji itu dari Jawa saja udah 250. Wah, Syarat pesan harus 50 batang. 250 kali 50. Banyak juga. Bibitnya tok Itu nih. baru dari Jawa. Belum pengirimannya ini. Pengiriman. Untuk perawatannya sulit mboten sih Pak, kendala-kendalanya yang ada selain kalong ini apa Pak? Pertama jamur. Oh, jamur ada juga ya? Jamur akar putih. Oh, jamur akar putih. Di tempat Wah. saya itu sudah rutin ya. Tapi masih ada kecolongan seperti itu. Oh, ya itu ada yang mati satu kena jamur akar putih Pak ya? Iya. Terus Wah, berarti kayak durian juga, kena iya, juga ya? Iya. Terus yang kedua itu, Apalagi bekas karet sih memang. kelengkeng itu kan kalau berbuah seperti ini kan sebenarnya kan diporsir, Iya, 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 iya. dipaksa. Artinya ketika tanaman berbuah, dipaksa berbuah, ya kita harus memupuk dengan baik. Iya, iya. Lagian juga buah itu jangan sampai semaunya, artinya nggak boleh buah terlalu banyak gitu. Oh, gitu. Jadi harus diatur juga Nah, Ji. ya harus ada pengurangan.
Kalau misalnya 100% itu harus dikurangi paling enggak 40% buah. Oh gitu. Iya. Kalau enggak nanti jadinya malah kecewa. Saya sudah berulang kali masalahnya. Oh gitu. Jadinya pribun kecil-kecil Stres. Oh stres. Sama ya? stres, buahnya yang nggak layak konsumsi itu nggak sampai 20%. Oh. Justru rusak, rontok, gugur, bosok. Jadi mending malah dipotongi Iya, dulu dipotong. dikurangi. Seperti itu ya. Kemarin tuh itu bisa 100% buah. Tapi saya kurangi, puji Tuhan saya masih senang itu. Berarti maksudnya 100% itu setiap pucuk itu ada buahnya. Ya. Kemarin iya, saya potong itu, saya potong berjenjang. Saya potong, nanti udah sebesar kelengkeng masih saya seleksi yang kecil-kecil seperti ini. Ini kan sudah saya seleksi ini, Mas. Iya, iya. Oh, jadi ada penyeleksian di sini juga, Pak J? Iya. Yang kecil-kecil kan sudah saya guangi. Oh. Supaya buah itu bagus ke pembahasan untuk yang buah normal. Oke. Jadi sama juga itu kayak durian juga, J? Iya, kayak semangka juga kan gitu. Oh, gitu ya. Semangka juga dibatasi kan. Karena kalau semuanya ya akhirnya nanti ada besar ada kecil gitu, J. Iya. Dan nggak bisa besar maksimal. Dan kendala kedua ya pemupukan tadi, pemupukan harus rutin. Oh, J. Karena begini ya teorinya. Ketika tanam sudah siap, istilahnya siap dibuahkan, J. harus disiapkan staminanya. Iya. Pupuk 2 bulan sebelum aplikasi pupuk booster namanya, J. pembuahan itu harus disiapkan staminanya, pupuknya lengkap, super lengkap, dipupukkan gitu. Oh, Nanti begitu masuki fase sudah kelihatan daunnya, baru dipupuk booster. Oh, J. Pak, kalau untuk booster sendiri ngeracik sendiri atau beli atau gimana? Saya bahan dasarnya beli, kemudian saya tambahkan gitu. Oh, gitu ya. Artinya udah bisa ngeracik sendiri lah, Pak J. Ya. Oke. Nah, ini yang baru yang ditutupin Ya. pelepah sawit nih, J. Iya. Ini sampun berapa lama ditanam? Yang itu? Iya. Itu mungkin baru setengah bulan. Oh, setengah bulan, J. Iya. Itu saja masih kokoh tuh daun-daunnya. Oke. Memang berangkat dari pengalaman, tanpa pelindungan itu bisa stagnan. Artinya bisa stres gitu loh. Dan nggak tumbuh ya? Ya bervariatif gitu loh. Seperti itu kan banyak yang mati juga. Kenapa? Pada saat pemindahannya tanpa pelindungannya itu semuanya ada yang hidup, ada yang enggak. Oh iya. Kalau ini kan nyatanya itu gitu buka itu udah pada tumbuh tunas baru semua itu kan. Kalau udah dibuka nanti dia udah kuat, Pak J. Iya, udah kuat. Kalau untuk pupuk kandang pakai mboten, Pak? Saya pakai yang pupuk dasar pertama. Oh gitu. Sebenarnya waktu pertama. bagus sih, tapi agak ribet juga sih. Karena cari pupuk kandang sekarang harus, sulit ya. Yang siap pakai juga harus pakai. Harus difermentasi dulu, Pak J. Iya. Dan sekarang rebutan juga karena pupuk kimia mahal, Pak J. Iya. Pipik kandang terbagus sebenarnya sapi. Oh ngerti. Kalau kandang ayam itu kan banyak sekamnya, J. Banyak sekamnya, enggak anu. Oke, ya itu ternyata teman-teman dia bisa kena jamur juga, ini salah satunya. Ya jadi kita sampaikan itu nggak yang enak-enaknya saja nih, biar nanti kalau yang terinspirasi ikut itu tidak hanya berkhayal aja, Pak ya. Wah kayaknya enak ikut-ikutan. Ada teman-teman yang butuh bibit, ya saya siap di situ. Oh ada juga, Pak J. Ya. Oke siap. Nanti nomornya boleh kita share, Pak, nanti, Pak. Boleh. Oke, di Jalan 4 Unit 4. Oke. Pokoknya depan rumah Pak datang ke listrik gitu ya. Oke, gampang lah dicari. Nah, ini jadi tidak ada yang semudah yang dibayangkan, tapi ya tidak sulit juga artinya ya. Artinya kita harus belajar terus. Ya, Pak. Biasa kemampuan. Ada potensinya besar loh, Mas. Seperti di depan itu ya, umur 6 tahun juga karena tumbuhannya berbeda, agak bongsor gitu. Satu batang tanpa dinyana bisa 60 kilo lebih. 60 kilo, padahal hitung kali 40 ya, 45 kali 60 ya. Itu sekali panen, Pak ya? Iya. Waduh. Kalau 60 kali 40 2,5 juta lebih ya. Oh. Dan itu bukan omong kosong. Kalau di Jawa sana udah enggak terlampaui. Kalau satu pohon umur 5 tahun ini target 2 juta udah enggak bisa anu lagi. Satu batang, tapi umur 6 tahun ya? Iya, 5 tahun 6 tahun. Sementara 1 tahun bisa dibuahkan berapa kali, Pak? Nggak sampai 2. Ya. 1,5 tahun 2 kali lah. Oh, 1,5 tahun 2 kali ya. Perawatan bagus sekali. Ya, artinya kalau kita ambil ya ininya anggaplah 1 tahun sekali buah bisa 1 juta aja udah dasar juga nih. 100 juta. Tapi ya itu 1 juta kan cuma 25 kilo. Iya. Itu juga bisa bayangkan. Ini bisa 25 kilo lebih, Pak J? Lebih. Oh iya juga ya. Oke, 1 dompol anggaplah setengah kilo aja udah
jenengan ke Pertama ya, saya cerita pertama panen ini ya. Iya. Saya mengambil 2 malai. 2 dompol gitu. 2 dompol, 2 dompol. 2 dompol. Iya. Itu dapat berapa kemarin? Kok satu dompol malah? 1 dompol. Ah, Satu berapa dompol kilo, Pak? dapat 2,5 kilo kan. 2,5 kilo. Nah, 1 Nah, dompol. itu memang belum pengalaman karena di situ belum ada pengurangan, buahnya juga belum terlalu Campur sih. buahnya belum masak betul artinya. Setelah saya hitung-hitung, wih, kok beras apa? Kelengkeng 1 dompol dapat beras 1 karung. 1 karung 10-an kilo. Wah, Belum ini 3 kilo kan 3 kilo waktu itu bon 2,5 Iya. 3 kilo Pak. padahal bisa dibilang nggak ada musimnya karena tergantung oh iya. maunya kita. Itu kelebihan kelengkeng temperate. Iya, Temperate kan nama jenis kelengkeng yang memang harus perlakuan khusus supaya berbuah. di poster Itu tadi, J. kelebihannya bisa diatur panen. Itu sangat kelebihannya. Artinya apa? Misalnya kalau kita tanam 100 batang, kita tergantung musim. 100 batang panen semua harganya becek. Udah pasti Oh itu iya kenaikan. iya iya. Pasti kan? Oh iya Nggak mungkin juga nggak. ya, karena Jualnya gimana 100 batang panen? karena banjir ya, Iya. terlalu banyak buangnya susah. Susah. Tapi karena ini bisa diatur, Iya. ya kita keluarin sedikit-sedikit. Selama ini harga stabil, nggak pernah kurang dari 45.000. Betul betul betul. Kalau kita beli di toko buah tuh 60-50. Iya. 60-an. Saya pernah jual juga 55. Pernah ya 55. Iya, pas Pernah. lebaran itu kan. Kemarin juga pernah jual 60. Oh iya. Oke, jadi kendala yang paling nyata memang nampaknya jamur nih yang paling parah sama ngatasi kalong, Pak Ji. Iya, kalong. Oke. Kalau kalong sih menurut saya masih Masih aman ya, asal bisa dijaring udah aman nih. Iya. Tapi harus telaten nih kayaknya. Iya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ini kan seperti ini buah pertama kan. Oh, Ji. Ini buah pertama aja. Buah pertama. Sudah umurnya sama, tapi Iya. fisiknya kan ketinggalan. Oke. Nah, kalau sebetulnya begini, kalau kita mau berkebun kelengkeng secara profesional harus persiapkan tanah dengan baik, dimulai dengan olah tanah yang baik. Iya, iya. Dari lahan bekas misalnya karet Iya. harus di sticking, Dibersihkan ya. dibersihkan, kemudian dibajak. Ini ada nampak signifikan perbedaan antara sini dengan sini ya Mas ya. Yang diperlakukan lebih bagus beda, Pak Ji. Nah, ini tanah ini kan tanah dicangkul. Oh, gitu. Sementara yang sana itu sebenarnya dengan itu sama itu umurnya. Tapi di situ tidak dicangkul. Tidak dicangkul. Itu iya. yang nampak jelas. Ini yang dicangkul Mas. Beda aja. Beda, sudah nampak sekali. Semakin lama kan semakin ketinggalan. Coba bayangkan yang itu yang di buah bungkus itu umurnya sama dengan ini. Sementara ini udah panen bolak-balik nih. Ya, lebih dari itu juga terlihat penampilan fisiknya. Besar-besar aja. Iya, itulah kelebihannya. Nah, memang saya kemarin waktu buka ini, wah saya berpikir gimana, tapi dananya nggak ada ya. Makanya saya sticking, bajak, tapi modal ekstra ya udah nggak kuat, apa adanya aja lah, gitu aja akhirnya. Oke. Ya, luar biasa teman-teman. Jadi ya ini jadi pilihan juga karena Rimbu Bujang sangat luas dan untuk sementara ini masih kemarin kita dimanjakan dengan karet waktu itu Pak Nji. Iya, iya. Terus ya kalau karena dari karet aja waktu itu kan udah ibaratnya nggak ngapa-ngapain aja udah sisa kalau cuma untuk makan segala macam kan. Nah masalahnya sekarang udah masa replanting, karet itu udah harus diganti. Iya. Nah orang mulai berpikir ini apa gantinya gitu. Sukanya begini Mas, ketika musim kelengkeng tiba, tanpa dinyana-nyana pagi-pagi hari udah lewat HP udah saya minta 10 hari. Pagi hari turun subuh itu saya harus petik 10 kilo kelengkeng. Oh gitu. Nji. Sekarang hitung, wah pagi-pagi udah dapat duit. Ini. Kemudian sore, Ya. kadang-kadang ada WA masuk, saya minta kelengkeng sekian loh. Terpaksa hari pulang Oh, kerja, jadi saya petik. ini memang salah satu apa ya kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh mempermudah para petani untuk langsung Iya. menjual ke konsumen ya. Iya, iya. Kalau zaman dulu kita jual harus ke tengkulak, sekarang enggak, konsumen bisa langsung ke produsennya. Pokoknya Nah kalau ini, udah buah gede, udah siap posting aja nanti sebentar mengalir. pesannya. wah ini, oke luar biasa, cukup banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari Pak Sulis. Mungkin ada nomor yang bisa di-share kalau ada yang mau beli, ada yang mau beli bibitnya gitu Pak. 0857 0857 88 88 33 33 4608. 4608. Oke teman-teman, khususnya yang warga di sekitaran Rimbu Bujang bisa hubungi nomornya. Carinya gampang pokoknya, masuk Jalan 4 Unit 4. Nah udahlah Pak Sulis ketemu.
Oke, itu aja. Terima kasih Pak J. Matur nuwun. Ya, mudah-mudahan nanti pokoknya makin seperti yang diharapkan lah. Matur nuwun Ibu. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Keren gede-gede banget, dorong. Akhir bulan iki lah. mantap, mantap.